Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen, materinya tentang presentasi. Yang pertama ada pengertian manajemen. Pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, menentukan tujuan dan strategi. Yang kedua pengorganisasian atau organizing, mengatur sumber daya. Yang ketiga ada pengarahan atau leading, memotivasi dan memimpin tim. Yang keempat ada pengendalian, controlling, mengevaluasi dan memperbaiki kinerja. Ada tingkatan manajemen. Yang pertama, top managers, yaitu menentukan tujuan organisasi, kebijakan, dan strategi, membuat keputusan jangka panjang. Yang kedua adalah middle managers, mengawasi beberapa unit kerja dan mengimplementasikan rencana-rencana yang konsisten dengan tujuan top management. Yang ketiga ada first line managers, memberi perintah dan membantu kerja non-managerial personel memutuskan masalah operasional jangka pendek. Non-managerial personel menggunakan keterampilan teknis untuk melakukan berbagai tugas. Manajemen puncak itu contohnya seperti CEO, direktur, strategi jangka panjang. Manajemen menengah contohnya manajer departemen koordinasi strategi, manajemen operasional, contohnya supervisor, pelaksanaan harian. Peran manajer menurut Henry Mintzberg, peran interpersonal, pemimpin dan penghubung, peran informasional, penyebar dan pemantau informasi, peran keputusan, pengambil keputusan dan penyelesaian masalah. Peranan manajer, peran informational roles, ada pemantau, penyebar atau disseminator, dan juru bicara. Peran antar pribadi, interpersonal roles, ada tokoh, figurehead, pemimpin, leader. Yang ketiga penghubung, liaison. Ada peran pengambil keputusan, decisional roles. Yang pertama ada wirausahawan, entrepreneur. Yang kedua pemadam keributan, disturbance handler. Yang ketiga ada pengalokasi sumber daya, resource allocator. Keempat perunding, negotiator. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya. Dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen. Ruang lingkup manajemen adalah rentang tugas dan aktivitas yang menjadi tanggung jawab manajer. Ruang lingkup manajemen dapat berbeda-beda tergantung jenis manajemennya, seperti manajemen perkantoran, keuangan, pendidikan, operasional, dan strategis. Ruang lingkup manajemen terbagi menjadi 5, yaitu manajemen produksi, mengelola proses produksi barang dan jasa. Yang kedua, manajemen keuangan, mengatur arus kas, investasi, dan anggaran. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang keempat, manajemen pemasaran, strategi pemasaran, dan penjualan. Yang kelima, manajemen strategis, yaitu perencanaan jangka. Fungsi manajemen ada 5. Yang pertama, perencanaan, menentukan tujuan strategi dan rencana aksi. Yang kedua, pengorganisasian, mengatur sumber daya, struktur, dan komunikasi. Yang ketiga, pengarahan, mengarahkan, memotivasi, dan membuat keputusan. Yang keempat, pengawasan, mengawasi, mengevaluasi, dan membuat perbaikan.
Kelima, pengawalan mengkoordinasikan kegiatan, sumber daya, dan kerjasama. Manajemen dan lingkupnya juga terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal berisi sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan infrastruktur, kebijakan dan prosedur organisasi, dan budaya organisasi. Dan untuk lingkungan eksternal terdiri dari pasar dan persaingan, ekonomi dan politik, teknologi dan inovasi, lingkungan sosial dan budaya, peraturan dan hukum. Yang selanjutnya, bidang manajemen adalah bagian-bagian dari manajemen yang berkaitan dengan pengaturan perusahaan atau koperasi. Bidang manajemen juga terdiri dari 7. Yang pertama, manajemen bisnis. Yang kedua, manajemen pendidikan. Yang ketiga, manajemen kesehatan. Yang keempat, manajemen lingkungan. Yang kelima, manajemen teknologi informasi. Yang keenam, manajemen proyek. Yang ketujuh, manajemen sumber daya manusia. Peran dalam manajemen yaitu untuk mencapai tujuan, meningkatkan kinerja, mengoptimalkan sumber daya, menghadapi tantangan dan perubahan, meningkatkan efisiensi. Untuk kesimpulan dari semua materi ini, manajemen mencakup berbagai bidang yang berkontribusi pada keberhasilan organisasi, memahami ruang lingkupnya, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis yang efektif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.